Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kawan-kawan, salam perubahan satu perjuangan pada Sabtu sore hari ini 23 Maret 2024. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan agenda Hikmah Ramadan di episode yang kedua. Pekan lalu beruntung sekali kita dapat pencerahan dari seorang dosen, Bapak Taufik Mariusman, SGZ MPD MTZ. Dan pada Sabtu sore hari ini kita juga beruntung sekali akan mendapat pencerahan dari guru besar, dari dosen yang sudah puluhan tahun mengabdi di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, Profesor Dr. Andes TM Jamil MSI. Terima kasih Pak Prof Jamil sudah berkenan meluangkan waktu membagikan ilmu pada sore hari ini, Pak Prof. Baik, mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah, amin. Pak Prof sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak Sulung. Itu yang mahal ya. harganya kan. Pak Prof Jamil ini hari-harinya sibuk, bahkan pada sore hari ini selesai agenda di kampus, beliau masih menyempatkan waktu untuk tetap menjadi penerang bagi umat, bagi masyarakat Indonesia. Dan pada sore hari ini kita akan mendengar penjelasan beliau dengan tema pendidikan singkat di kampus Ramadan. Pak Prof Jamil, bulan Ramadan itu kan ada disebut banyak istilah ya, ada Syahrul Quran, ada salah satunya juga Syahrul Tarbiyah atau pendidikan. Dan tema kita pada hari ini pendidikan singkat di kampus Ramadan. Mohon uraiannya Pak Prof Jamil. Baik, terima kasih Pak Sulung. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Pertama-tama tiada kata yang paling indah mungkin kita ucapkan pada sore yang berbahagia ini selain kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan takdirnya sehingga kita bisa dipertemukan Allah meskipun belum bertemu secara face to face secara langsung, tapi hati kita menyatu. Itu bukan kebetulan, tapi itu memang karena takdir Allah. Bisa saja dalam kebersamaan kita juga nggak akan pernah bertemu. Ini selayaknya kita bersyukur kepada Allah karena pertemuan itu silaturahmi. Dari silaturahmi itu akan memberkati umurnya, memperpanjang umurnya, kemudian memudahkan rezekinya. Itulah janji dan kata Rasulullah kepada kita umatnya bahwa sering-seringlah bersilaturahmi karena di situ keberkahan akan kita peroleh. Selawat serta salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada pemimpin akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan lahir Nabi Muhammad alhamdulillah kita semuanya berada dalam keadaan iman dan Islam, sebuah kekayaan besar yang mestinya kita jaga dan kita pelihara. Kita tidak pernah tahu itu menjadikan modal kita untuk ketika bertemu dengan Allah kelak. Oleh karenanya mari kita jaga iman dan Islam ini menjadi kekayaan terbesar dalam hidup. Karena itu tidak mampu dibelikan dengan sejumlah harta yang kita punya. Dan itu adalah anugerah Allah
yang selayaknya kita jaga sampai Allah menjemput kita kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Sulung, sore ini kita bisa dipertemukan Allah, bisa untuk kita bincang-bincang, diskusi, bicara tentang Ramadan dan pendidikan ya. Kalau bahasa saya tadi mengatakan pendidikan singkat di kampus Ramadan. Seperti pertanyaan Pak Sulung tadi, bahwa bulan Ramadan ini ada yang juga menyebutnya bulan Ramadan, kemudian bulan pendidikan ya, Syahrul Tarbiyah gitu ya. Segala simbol-simbol yang diberikan kepada nama-nama bulan Ramadan ini kan mencerminkan betapa berharganya dan bernilainya apa yang kita sebut dengan bulan suci Ramadan. Saya mengumpamakan konsep pendidikan di bulan Ramadan itu pendidikannya singkat tapi bermakna untuk jangka panjang, Pak. Karena banyak orang berpendidikan jangka panjang justru nggak pernah dapat apa-apa gitu, Pak. Nah, kita bayangkan saja mungkin sebahagian dari hidup kita dan umur kita itu dari mulai SD, SMP, SMA sampai kita kuliah S1 menghabiskan umurnya betapa panjangnya itu, mulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah 12 tahun, tambah kuliah 4 tahun, 16 tahun masa dalam pendidikan, Pak Sulung. Tapi untuk bisa dijadikan sebagai insan terdidik masih memerlukan lagi kan kuliahnya lagi juga, ada S2, ada S3, jadi malah ada yang postdoktor lagi. Tapi Allah memberikan satu nama yang kita sebut dengan bulan Ramadan, bulan pendidikan. Itu kan hanya 30 hari sebenarnya. Tapi kata dengan 30 hari itu adalah disebut dengan bulan pendidikan, artinya ketika seseorang bisa memanfaatkan waktu dan mengikuti kurikulum yang ditawarkan oleh Ramadan itu, insya Allah dia akan menjadi manusia yang dijamin oleh Allah akan bergelar mutakin, akan bertakwa. Kalau Allah katakan kan pasti itu Pak ya. Tapi kalau saya masuk kuliah kan belum ada yang menyatakan yang Jamil masuk kuliah pasti jadi sarjana, belum ada itu Pak sebelum. Banyak yang orang masuk malah nggak jadi sarjana gitu. Kita masuk sama tapi tidak bergelar sama, atau paling kurang tidak menyelesaikan pendidikan pada waktu yang sama, atau juga bisa terjadi duluan keluar satu-satu dia dibandingkan dengan yang menyelesaikan studi itu. Sama dengan bulan Ramadan Pak. Di awal Ramadan kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah hari perdana kita lakukan semuanya. Ya itu yang disebut dengan malam pertama Ramadan kan. Di mana-mana kalau di berbagai daerah, saya kira di Aceh juga itu masjid penuh itu Pak Sulung kalau malam pertama, malam kedua itu tumpah ruah itu. Apa namanya jemaahnya ya. Tapi malam berikutnya sudah mulai lagi seperti pertandingan bola juga ya, ada masa rame-rame persaingan sampai ikut final. Nah di pendidikan saya ingin mengatakan mengapa saya menyebutkan bahwa pendidikan singkat di kampus Ramadan atau di Universitas Ramadan, kita masuk pada satu Ramadan untuk menjadikan mahasiswanya di bulan Ramadan. Lalu kita mengikuti dengan berbagai kurikulum yang ditawarkan. Salat wajib, salat sunat, kemudian dengan berbagai kegiatan lain, sedekah, kemudian membantu orang yatim piatu, semua yang sudah ditawarkan dari kurikulum itu dan dilakukan dengan istilah ketulusan. Tulus, Pak Agung, Pak Sulung, kalau menyebut tulus kan katanya paling mudah disebut ya. Ikhlas cukup mudah diucapkan kata ikhlas ya. Tapi ketika kita mengatakan tulus, orang lebih banyak berpikir fulus gitu Pak. Ya itu ya. Kemudian di samping berpikir fulus, yang paling berbahaya lagi banyak manusia hari-hari ini di sekitar kita adalah berakal bulus itu Pak. Ya, jadi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah sikap-sikap berpikir fulus dan dijauhkan sikap-sikap yang berpikir kita dan berakal bulus. Dan itu berbahaya ya. Kita bicara sebagai pahlawan, tapi pada hakikatnya kita sebagai pecundang. Kita ingin mengatakan kita orang terbaik, tapi justru kita menjadikan kita sendiri bukan orang yang baik. Nah ini orang-orang yang berakal bulus itu Pak Sulung. Dan mudah-mudahan yang saya sebut tadi dengan menggunakan kurikulum semua di bulan suci Ramadan,
selama lebih kurang 29 hari atau 30 hari kita melaksanakan proses belajar di bulan Ramadan atau di kampus Ramadan atau di universitas Ramadan, insya Allah nanti pada 1 Syawal kita akan menyelesaikan studi, dan itu adalah sifatnya sama-sama semua. Jadi kita keluar semuanya, jadi Idul Fitri, dan pada hari itu kita akan merayakan apa yang kita sebut dengan hari wisuda, dan pada saat itu kita akan mendapatkan yang kita sebut dengan gelar muttaqin. Jadi gelarnya gelar muttaqin. Untuk meraih itu tidak mudah, Pak Sulung. Banyak ya, seperti saya sering juga berbicara dengan Pak Sulung bahwa kita kalau kita hitung kan puluhan tahun kita berpuasa. Tapi kita masih juga belum merasakan apa yang kita dapat dari puasa itu. Padahal Allah menjamin ya, Anda berpuasa dipastikan, dijamin Anda, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang bertakwa. Kalau Anda ikuti semua panduan, pedoman, arahan yang diajarkan oleh Rasulullah dan bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berpuasa tapi hanya menahan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan apa-apa. Padahal puasa itu Allah mengatakan, puasanya kamu lakukan, balasannya aku sendiri yang membalas untukmu. Dan kamu tidak akan pernah tahu berapa balasannya. Nah kalau kita nggak tahu balasan kan kita akan bekerja serius, Pak Sul. Yeah. Jadi, coba kalau saya misalnya sebagai dosen ya, saya bilang ke mahasiswa tolong ikuti semua petunjuk yang mulai masuk kuliah, ada disiplin. Saya pastikan Anda akan menjadi mahasiswa yang terbaik lulusnya. Saya nggak beritahu apa yang akan saya jadikan mereka nanti setelah ikut semua proses. Bayangan mahasiswa hanya lulus kan, begitu Pak Sulu ya. Tapi apa yang saya lakukan di akhir itu saya akan bilang, pada hari kuliah terakhir saya akan umumkan, adik-adikku mahasiswa, anak-anakku mahasiswa, kamu sudah mengikuti semua proses belajar selama 1 semester. Yang benar-benar mengikuti semua, hari ini saya bebaskan kamu tidak usah ikut ujian final. Nilainya A, kalau ada A+, saya berikan. Gimana rasa syukurnya mahasiswa kan, dia nggak pernah duga, yang dia bayangkan nanti itu hanya sekedar lulus kan, tapi malah dia nggak bayangkan bebas ujian lagi. Nah jadi saya kira ini yang dijanjikan oleh Allah kalau puasa Ramadan. Nah kenapa tadi yang saya sebut bahwa di bulan suci Ramadan ini menjadikan sebuah kondisi situasional yang bisa mendidik kita untuk menjadikan manusia yang bertakwa. Karena apa yang kita lakukan itu hanya kita yang tahu. Puasa itu kan tidak ada yang tahu selain kita dengan Allah, Pak Sulung. Yeah. Nah, kita boleh aja ditanya Pak Sulung, Pak Taim Jamil, puasa enggak? Saya bilang puasa. Padahal Allah yang lebih tahu kan. Makanya puasa itu nggak bisa dilihat. Tapi kalau salat bisa diketahui oleh semua orang. Naik haji bisa diketahui oleh orang. Bayar zakat bisa dinonton oleh banyak orang. Tapi puasa kan tidak pernah diketahui oleh manusia. Dan hanya hubungan hablum minallah saja, dia dengan Allah. Kalau dia melakukan secara benar, bayangkan Pak Sulung udah puluhan tahun kita berpuasa, saya yakin itu mungkin ya rezekinya berlimpah, kebaikannya, rahmatnya kita rasakan, kemudian doa-doa kita dikabulkan. Doa-doa orang-orang yang sudah dicintai Allah kan tidak meminta Pak Sulung. Kita ini meminta terus saya lihat. Ya Allah berikan kemudahan rezeki. Padahal kalau orang-orang yang sudah pada taraf yang dicintai oleh Allah tidak lagi meminta itu. Selalu mengatakan, ya Allah engkau yang memiliki segalanya. Kan beda Pak Sulung dengan yang saya bilang, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak gitu. Tapi kalau saya sebut, ya Allah engkaulah yang memiliki segalanya. Engkaulah yang menguasai dunia ini. Engkaulah yang menjadikan kami sebagai makhlukmu. Ketentuan ada di tanganmu. Jadi kalau orang kan minta, ya Allah berikan umur yang panjang, berikan rezeki yang banyak. Itu kan berbeda cara narasinya yang diucapkan. Makanya pada level-level tertentu ya, ada orang selalu bilang sudah berpikir pada level tasawuf itu lebih banyak pujian daripada memohon gitu Pak Sulung. Jadi selalu memuji ya Allah. Kata yang paling singkat kita ucapkan kan pahalanya luar biasa. Dan malaikat berlomba-lomba untuk mencatat pahala dari kata-kata itu. Itu banyak orang tidak pernah menggunakan malah kata-kata itu. Saya sering bilang ke mahasiswa, ke teman-teman ya, supaya di bulan Ramadan ini tidak harus dari setiap saat, setiap detik Anda harus bekerja, harus beramal. Cukuplah mengucapkan saja setiap hari, setiap nafas, tarikan nafas, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
itu kan malaikatnya berlomba-lomba mencatat, dan Allah itu paling menyukai kalimat itu karena kita memuji Allah, dan di situ bukan permintaan dan tidak ada kata di situ ya Allah berikan ini, tapi ya Allah, maha suci engkau ya Allah, selalu kita memuji. Dan ini yang hari-hari ini sudah tidak terbiasa dalam kehidupan kita sebagai manusia modern, Pak Sulu. Kita lebih cerdas, tidak menghargai orang, tapi seringkali kita adalah memohon, meminta, baru kita beri ucapan terima kasih. Mestinya dengan mengucapkan rasa penghargaan, memuji, disitulah akan lahir rasa cinta kepada yang kita cintai. Dan ini proses pendidikan yang sangat bagus dari kurikulum yang saya sebut kurikulum di kampus Ramadan tadi. Karena hanya kita yang tahu manusia dengan Allah, bagaimana dia memperlakukan perintah Allah, begitulah Allah akan menjadikan dia sebagai makhluk yang dicintainya. Orang yang sudah dicintai tidak perlu lagi diminta, Pak Sulu. Tanpa diminta, insya Allah diberi. Yang perlu minta kan seperti kita-kita lah Pak Sulu ya. Semua minta, ya Allah, berikanlah kami yang terbaik dalam hidup, berikanlah kami kemenangan, tapi yang dapat kekalahan gitu Pak Sulu kan. Tapi bukan berarti itu tidak boleh meminta, meminta terus. Silakan meminta. Allah membuka ruang untuk semua makhluknya. Tidak ada yang tertutup untuk siapapun. Kepada siapapun diberikan. Dengan sikap rahmannya itu, dengan sikap rahimnya itu kepada siapapun dia akan memberikan. Nah ini saya kira komentar awal dulu Pak Sulung, mengapa pendidikan di bulan suci Ramadan itu, atau dengan kata lain saya menyebut kita dalam berpuasa menjadikan kampus Ramadan itu untuk menjadikan kita sebagai orang yang nanti mendapatkan gelar ijazah yang kita sebut dengan mutakin, atau sarjana yang kita sebut dengan gelar mutakin. Nah itu Pak Sulung, mungkin kita bisa elaborasi lagi nanti. Baik Pak Prof Jamil, terima kasih. Ini tema yang disodorkan oleh Pak Prof Jamil kan pendidikan ya. Ya. Ini kan tidak bicara tentang institusi, sekolah, kampus, atau lembaga kursus ya. Ya. Kalau kita flashback 14 abad yang lalu, ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi kalau kita hitung dengan puasa kita ya, itu kan lebih singkat puasanya baginda Nabi ya. Hanya beberapa tahun saja. Ya, sementara di usia kita yang sekarang itu puasanya jauh lebih lama. Perbedaannya dengan puasa yang singkat, tapi dengan pendidikan atau tarbiyah yang jitu, itu baginda Nabi dengan para sahabat-sahabat dan pengikutnya dalam waktu singkat bisa menguasai dunia, mengatur dunia. Dan peradabannya itu kalau kita bandingkan dengan yang hari ini, itu masih jauh lebih panjang berabad-abad dibandingkan peradaban yang sekarang menguasai dunia. Dalam kajian Pak Prof Jamil, apa sebenarnya rahasia dari pendidikan yang berlangsung di masa baginda Nabi, para sahabat, dan diteruskan ke para pengikut-pengikutnya? Ya, bagus sekali itu Pak Sulung ya. Dimensinya kalau kita perbandingkan kondisi di masa lalu dengan hari ini Pak Sulu ya, ada apa sebenarnya dengan pendidikan yang dulu, puasa yang dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabat di masa lalu, yang hanya beberapa tahun sepanjang kehidupan Rasul ya, kemudian kita ini yang puluhan tahun sudah berpuasa, berbeda gitu. Pada intinya kan dari puasa itu melahirkan manusia bertakwa Pak. Konsep takwa kan dalam bahasa yang paling sederhana itu berkaitan dengan akidah ya, bicara akidah. Dia percaya kekuatan itu semuanya itu ada di tangan Allah. Tidak ada yang ditakuti. Itu di masa Rasulullah. Ya. Sikap istiqamah itu tidak pernah terpengaruhi dengan bujukan, dengan keduran, dengan ketakutan, dengan todongan nggak pernah ditakuti. Karena dia percaya kepada Allah. Wa kafa billahi syahida. Jadi Allah yang menjadi saksi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi dia percaya itu. Kemudian ibadahnya itu mereka melakukan dengan suasana ketulusan tanpa keterpaksaan. Dan itu kebutuhan, bukan sesuatu yang menjadi kewajiban. Bagi kita hari ini melaksanakan suatu tugas ibadah itu dalam konsep banyak orang
itu kadangkala dianggap sebagai kewajiban. Kalau kewajiban kan hanya melepaskan tanggung jawab ya, sehingga menuntut gitu. Ada kewajiban nuntut hak gitu. Di masa Rasulullah itu adalah kebutuhan. Mereka menganggap ibadah itu adalah kebutuhan dalam hidup. Kemudian bermuamalah. Bermuamalah di masa Rasulullah itu adalah berhubungan secara kepribadian, secara bukan karena fungsional hubungannya. Hubungan personality. Kalau saya dengan Pak Sulung, kita berhubungan bukan karena ada kepentingan, didasarkan pada rasa ukhuwah, ikatannya ikatan batin. Sehingga yang bicara iman kita menyatu gitu ya. Iman kepada Allah, iman kepada baginda Rasul. Jadi bicara muamalahnya adalah bicara iman. Tidak sama dengan hari-hari ini. Semua karena kepentingan Pak Sulung. Jadi kalau misalnya maaf ya, saya ketemu mau ke Pak Sulung karena ada kepentingan, apakah saya ingin mendapatkan sesuatu, atau Pak Sulung menghubungi saya juga kan karena ada fungsionalnya, bukan karena personality, bukan karena kepribadian. Maka saya sering bilang dulu kan di Pak Sulung juga kan punya, saya bilang ada rumus satu, sikap kita kan tergantung kepentingan kita. Nah itu manusia hari-hari ini. Jadi sikap orang akan bersikap tergantung kepentingannya. Kalau kita buat rumus dalam matematik, S sama dengan fungsi dari K. Jadi S sama dengan F dalam kurung K. Sikap sangat tergantung pada kepentingan. Itu hari-hari ini Pak. Beda dengan di masa baginda Rasul. Kemudian akhlak. Rasulullah itu dihadirkan lahir ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia kan. Innama bistuli utami makarimal akhlak. Apa diutus ke bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ini Pak Sulung lihat aja ya kondisi hari-hari ini ya, bagaimana kita bicara akhlak gitu Pak. Yang bicara akhlak justru nggak punya akhlak gitu Pak Sulung kan. Kita bicara moral justru mereka melawan dan melakukan hal yang tidak bermoral. Kita bicara etis tapi mereka tidak punya etika. Bagaimana kita memperkuat belajar ilmu matematika, tapi nanti lahirnya bukan manusia matematika, tapi manusia yang nggak punya etika gitu kan. Dan itu berbeda dengan hari-hari ini Pak. Jadi saya kira kondisi yang terjadi di masa Rasulullah semua diorientasikan melakukan aktivitas ibadah itu karena Allah tanpa ada satupun ketakutan, dan dia percaya bahwa hidup mati itu karena Allah. Beda hari-hari ini Pak Sulung, kita bisa berubah sikap dalam waktu sekejap. Puluhan tahun kita berada pada satu posisi, ketika ditawarkan pada satu kondisi, ketika kita ditawarkan posisi akan menghilangkan puluhan tahun yang kita berada pada sebuah kondisi. Nah ini kan kondisi-kondisi hari ini ya. Kita tidak perlu melihat siapa, tapi konteksnya tadi. Kenapa pendidikannya atau dengan bahasa lain puasanya di masa Rasulullah itu menjadikan bulan itu menjadikan orang betul-betul terdidik dan menjadi manusia-manusia yang bergerak takwa itu. Karena dasarnya tadi. Ini kalau memang mau kita confirmnya mau kita sesuaikan kondisi di masa lalu dengan kondisi hari ini. Tidak ada seseorang ingin ketemu di hari ini bukan karena fungsionalnya, bukan karena kepentingan. Dan ini tidak pernah ditunjukkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul selalu berkunjung kepada rumah sahabat ketika ditimpa musibah, ketika tidak mendapatkan sesuatu. Bukan berkunjung ke rumah sahabat ketika dia memiliki harta kekayaan dan mendapatkan jabatan. Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata, yang setahu saya Pak Surya nggak pernah mengucapkan kata selamat kepada orang yang mendapatkan jabatan, tapi justru yang diucapkan adalah seperti Umar bin Khattab mengucapkan dapat jabatan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi artinya jabatan itu sangat ditakutkan karena hari ini dapat, besok bisa jadi akan menjadikan manusia yang kamu tidak lagi terhormat. Hari-hari ini yang kita anggap manusia terhormat justru tidak mempertontonkan sebuah kehormatan. Nah ini yang terlihat sehingga saya menyatakan bahwa secara pribadi sudahkah saya belajar berpuasa atau melaksanakan puasa berpuluh-puluh tahun sudah seperti Allah harapkan. Ini masih selalu menjadi introspeksi ya. Selalu menjadi pertanyaan. Bulan terus berjalan, akhir bulan juga terjadi. Kita selalu bertanya, ataukah saya terlalu sombong? Ataukah kita terlalu hina di mata Allah? Ataukah kita sebagai manusia ini yang tidak mendekatkan batin kita karena Allah? Ataukah kita memang
terlalu angkuh di hadapan Allah sehingga kita tidak punya sedikit pun kebermaknaan ketika dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini menjadi improvisasi, menjadi apa namanya semacam muhasabah diri ya untuk melihat apakah kita sudah benar-benar menjalankan ibadah puasa seperti yang diinginkan oleh Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya kita terus berusaha dan memohon kepada Allah dalam berbagai kelemahan yang kita lakukan. Itu adalah karena keterbatasan. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita juga sebagai hambanya yang memang dianggap oleh Allah yang mengikuti firman-firmannya dengan keterbatasan ilmunya. Maka kita termasuk manusia-manusia yang al-fakir, Pak Sulung. Ya. Saya kira itu Pak Sulung. Jadi yang membedakan kondisi itu saya kira. Nah, kalau ini terjadi hari-hari ini kan, tadi mulai kita lihat dari proses ibadah, kemudian akidah, muamalah sampai akhlak. Kita dipertontonkan hari ini seperti yang terlihat, yang dilakukan di masa sahabat Rasulullah. Betapa indah dan nyamannya dunia hari ini, Pak Sulung. Tapi kan semua itu tidak seperti yang digambarkan di masa Rasulullah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini mungkin memerlukan kajian khusus ya. Tapi setidaknya dalam bahasa singkat, kenapa itu bisa terjadi semua ketika nafsu manusia mengalahkan akal, itu akan menyebabkan manusia yang dimuliakan menjadi manusia terhina, Pak. Nah, jadi itu saya kira. Baik, Pak Prof. Jamil. Ini kita masih lanjut tentang tema pendidikan ya. Ya. Dari perbedaan tersebut, tadi kan Pak Prof sudah menyebutkan unsur-unsurnya ya. Ada tentang keimanan, akhlak, ya, dan lain-lain. Kemudian dari sisi praktikalnya ya, atau teknis penyelenggaraannya, apakah konsep pendidikan hari-hari ini, kita fokus misalnya di Indonesia, itu terlalu apa ya, bahasa yang lebih enak didengar ya, bukan hal-hal yang prioritas yang dipelajari untuk meningkatkan skill hidup, untuk dapat mengimbangi keterampilan-keterampilan global. Apakah pendidikan-pendidikan di Indonesia hari-hari ini tuh seperti itu? Bagaimana kajian dari Pak Prof. Jamil? Iya, ya saya kira ini persoalan serius ya untuk sebuah bangsa, saya kira Pak Sulung ya. Pada hakikatnya kan malah ada beberapa tulisan yang kita baca juga ya, tidak perlu pendidikan, malah ada yang bebas pendidikan ya, tidak perlu pendidikan karena dalam pemahaman mereka ya seperti tadi Pak Sulung. Saya tetap melihat begini, pendidikan itu penting ya, urgensinya penting. Cuma persoalannya kenapa itu bisa terjadi hari-hari ini, kita sekarang disibukkan dengan hal-hal yang tidak pada substansi Pak Sulung. Kalau muridnya sekarang apalagi maaf ya, dengan kurikulum kampus Merdeka, belajar Merdeka, itu semua merdeka Pak Sulung. Guru sekarang tidak boleh lagi memberikan sanksi kepada muridnya. Hebat ya. Dulu dengan ada sanksi justru kita tuh begitu yakin ya, begitu percaya bahwa karena ada sanksinya itu kita terus berbuat baik. Sekarang nggak boleh lagi, guru sekarang nggak boleh. Malah kalau kita tegur jadi dianggap kita itu melecehkan siswa sekarang. Nah, itu kondisi hari ini ya. Setuju tidak setuju itulah yang terjadi di sekitar kita. Saya nggak bicara soal setuju. Ini harus diterima sebuah fakta yang kenyataan itu. Kemudian guru. Sekarang guru yang baik bukan guru yang mampu mengajar dengan baik, tapi guru yang mampu menyediakan administrasi sekolah yang baik, administrasi pendidikan yang baik. Ya bukunya, kurikulumnya bagus, kemudian RPS-nya mantap gitu kan. Kalau sudah buat RPS kan nanti mudah dapat RP-nya gitu Pak. Jadi malah ada guru yang nggak pernah masuk kelas bisa dapat guru terbaik gitu kan, karena yang dilihatnya administrasi. Mohon maaf diselat Prof. Jadi maksudnya sekarang itu terjebak pada proses administrasi atau bagaimana? Jadi ya kalau saya itu ya. Jadi kita lebih banyak berpikir administrasi dibandingkan dengan substansi sekarang Pak Sulung. Ya. Itu mungkin boleh aja Pak Sulung nggak setuju pernyataan saya, nggak apa-apa itu. Saya kan ingin mengatakan itulah yang kondisi real hari ini ya.
Kalau kita misalnya ke sekolah, kita tanya kenapa murid itu nggak masuk, kenapa nggak diberi sanksi kalau dia nggak hadir. Guru bilang, oh Pak TM nggak boleh lagi guru sekarang memberikan sanksi ke muridnya. Dan apalagi yang disebut dengan guru penggerak kan, yang harus bergerak-gerak gurunya, murid bisa tidur aja gitu kan. Nah, jadi ini mungkin banyak orang nggak suka pernyataan saya Pak Sulung ya, tapi saya nggak apa-apa gitu ya, nggak kepingin nggak disukai gitu ya, ya paling kurang pola pikir ini saya udah sampaikan itu, menghindari hal-hal yang ada di beban pikiran ya. Guru bergerak itu kan kita harus jadi menghamba kita di depan muridnya, menghambakan diri di depan muridnya. Berbeda dengan masa lalu ya, proses belajar kan namanya kita harus mencari ilmu ya. Kita harus berusaha mendatangi di tempat pembelajaran sehingga orang yang mendatangi tempat belajar namanya fisabilillah. Fisabilillah kalau dalam Islam itu. Jadi pergi berjuang melakukan pendidikan itu adalah berjalan jalan Allah sebagai fisabilillah. Jadi perjuangan di jalan Allah. Kalau hari ini kan murid nggak datang dijemput Pak Sulung. Mahasiswa kalau dia nggak hadir ditanya gitu kan. Apalagi yang maaf aja ya dengan kalau dia mendapat subsidi pemerintah kan, yang mendapatkan beasiswa, mendapatkan macam-macam kan. Bagaimana kita bisa mereka itu akan menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai lembaga yang menghasilkan dan mendapatkan gelar takwa nanti. Kalau prosesnya seperti itu, coba kalau dibaca sekarang yang universitasnya kampus Merdeka itu, hampir 20 SKS mata kuliah itu mereka semuanya itu dikolaborasi dan diberi nilai tanpa proses pendidikan dengan kegiatan-kegiatan baik di kelas atau di ruang kelas. Saya nggak bicara ini efektif atau tidak ya, tapi dalam bahasa saya terlalu bebas, terlalu merdeka, malah karena kemerdekaan itu malah mereka nggak mendapatkan apa-apa. Jadi bagi saya itu proses pendidikan itu adalah terstruktur dan harus saling menghormati dan harus berada pada posisi masing-masing. Saya misalnya mengajar ya, saya mengajar, ada mahasiswa berapa puluh orang. Kalau ditanya ini mana nggak masuk, oh, dia Pak ikut MBKM gitu, jadi nggak perlu kuliah gitu. Dia nanti cukup kegiatan di luar, kemudian ada berbagai aktivitas dilakukan, nanti dihitung 20 SKS dapat nilai. 20 SKS mata kuliah dengan dapat nilainya itu. Dan nilai apapun diberikan, tanpa ada proses bertemu dengan dosen meskipun mata kuliah saya diprogramkan. Kalau dia pembimbingnya Pak Sulung, ya Pak Sulung lah yang memberikan nilai untuk 20 SKS itu. Jadi bisa bayangkan ya, maka IP-nya bagus pun bagi saya itu bukan soal nilai terakhir, tapi prosesnya sudah benar atau tidak. Saya tidak ingin melawan dan menggugat kebijakan itu. Itu hak siapapun ya dalam proses pendidikan. Tapi bagi insan yang berakal sehat, selayaknya kita harus berpikir bahwa apakah pendidikan hari ini sudah mengacu untuk melahirkan manusia-manusia yang betul kita memanusiakan manusia yang sesungguhnya, atau justru manusia yang tidak lagi berpikir sebagai manusia. Nah, jadi ini penting ya dalam konsep di bulan-bulan suci Ramadan ini. Kalau enggak, tidak akan pernah ada hadis Nabi yang mengatakan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Karena disitulah akan terjadi proses pendidikan yang maha dahsyat untuk anak-anak bangsa ini. Saya kira itu Pak sebelum dia komentar. Enggak ada suara Pak Sulung. Ilmu ya. 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 Pak Prof menyambung tadi tentang pendidikan. Apakah sebaiknya sebuah negara itu, katakanlah di Indonesia, itu harus sudah mulai menseriusi supaya bisa menciptakan sebuah generasi dengan pendidikan terbaik, maka negara itu harus punya kebijakan untuk memastikan bahwa tempat-tempat atau yang menyimpan benih-benih generasi mendatang itu, terutama kaum perempuan misalnya ya, dan pasangannya, calon suaminya, itu mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik, asupan yang terbaik, sehingga ini bicara investasi, bukan bicara dalam sisi kalkulasi yang hitungannya untung rugi atau gimana gitu. Ya, ya. Biaya pengeluaran. Bagaimana Pak Prof? Iya, pendidikan itu investasi sebenarnya ya Pak Sulung ya. Kalau orang pendidikan kan disebut investasi, dia nggak bisa terukur keuntungan jangka pendek, tapi dia akan bermanfaat dalam jangka panjang.
Saya kadang-kadang kalau bicara ini juga berkaitan karena sebagai guru ya, sebagai dosen ya, IPM kita kan berapa sekarang Pak Suryo? Kalau IPM aja indeks pembangunan manusia kita berada dalam kategori di antara 130 negara kita berada pada urutan ke-90 kan, saya kira masih jauh juga ya. Tapi terlepaslah dari itu semua. Seharusnya ada karakter yang harus berubah dari kita ya, terutama pada generasi muda sekarang. Belajar itu atau proses pendidikan itu bukan lagi untuk mencoba mencari pekerjaan. Karena niat itu harus berubah. Jadi sekolah itu menurut saya bukan cari kerja. Tapi karena dengan sekolah insya Allah kerja datang gitu. Kalau bahasanya kan bukan karena kuliah kita bisa mendapatkan pekerjaan, tapi karena kita sekolah pekerjaan yang mencari kita gitu Pak Sulung. Jadi kalau itu berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu kan nggak ada kita yang buat permohonan kemana-mana. Kita malah ditawarin bekerja gitu Pak Sulung. Mau nggak Pak Sulung bekerja di sini? Mau nggak di sini gitu? Malah kita yang bingung memilih ya. Saya aja selesai kuliah tahun 86 jadi sarjana itu susah sekali memilih saya kemana harus pilih karena betapa banyak orang menawarkan lapangan pekerjaan. Nah ini karakternya yang dibangun selalu Pak. Nah sekarang hari-hari ini kita harus membangun karakter berjiwa keberanian, berjiwa independen. Jadi bukan sebagai manusia-manusia yang ketergantungan pada orang lain. Saya kadang-kadang mudah-mudahan tidak benar ya perkiraan saya. Kenapa sekarang mahasiswa nggak kritis ya? Kita takut aja mereka itu, malas saja Pak Sulung. Karena ngapain pikir-pikir kan, kalau kritis nanti nggak dapat beasiswa lagi gitu. Jadi ini kalau dengan mahasiswa juga nanti marah-marah juga mahasiswa. Tapi mungkin saja karena dulu kan kita berjuang itu tidak berharapkan apa-apa kan. Sekarang kan hampir sebagian besar dapat beasiswa kan. Jadi oleh karena itu mereka nggak berpikir macam-macam. Kritis itu penting untuk melahirkan karakter yang berjiwa hebat dalam mampu melawan dan menerima persaingan-persaingan di masa depan. Nah, ketakwaan itu kan ketakwaan atau bahasa lain menjadi manusia muttaqin itu kan memerlukan proses pengorbanan yang luar biasa. Nah, ini menurut saya yang Sulung ya memerlukan proses perubahan dan negara harus masuk menjadi bukan negara yang pengatur tapi negara yang mengikuti arus perkembangan pendidikan di Republik kita yang kita cintai. Terlalu banyak yang menurut saya kita nggak dipercaya sekarang oleh institusi Pak. Semua aktivitas kita harus kita laporkan baru dihargai kan. Jadi seberapa hebat pun saya menulis, kalau saya nggak punya dokumen nggak saya serahkan itu nggak dihargai. Mestinya manajemen universitas, manajemen pemerintah yang bagus. Aktivitasnya para dosen semua tertata rapi, mereka yang mengikuti aktivitas dosen, bukan dosen yang melaporkan. Jadi ini kalau menurut saya ya, kalau berpikir kemajuan di masa depan ya. Tapi itu kan mungkin orang akan bilang kan nggak mungkin juga harus berpikir semua tentang itu. Saya maklumi, tapi ini bukan teori bela diri, ini teori pemikiran. Jadi silakan Anda gunakan pikiran juga untuk menjawab. Nah ini saya kira yang paling penting Pak Sulung. Menurut saya ya, mudah-mudahan kita berharap dalam pendidikan di bulan suci Ramadan ini, dalam puasa di bulan suci Ramadan ini, bisa mendidik diri kita menjadi manusia-manusia tadi, yang akhirnya betul kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan diberi gelar. Anda sudah layak menggunakan gelar muttaqin. Karena proses kurikulumnya telah berjalan dengan baik itu Pak Sulung. Baik Pak Prof Jamil, ini menyambung kalimat penutup tadi dari Pak Prof Jamil ya. Pendidikan singkat di kampus Ramadan. Nah dalam waktu yang singkat 30 hari atau 29 hari, itu kan apakah memang harus ada kurikulum supaya jelas hari pertama apa yang harus kita pelajari. Ini semacam kontrak belajar ya Pak Prof ya. Hari pertama apa yang harus kita selesaikan. Hari kedua apa, hari ketiga apa, sehingga secara masif ya. Secara massal itu bisa terukur, ada indikatornya, oh sudah selesai ini, sudah selesai ini sampai terakhir baru di dalam tanda kutip di wisuda berhasil nih mencapai gelar muttaqin. Bagaimana Pak Prof Jamil? Ya, ini termasuk apa ya? Ini boleh dikatakan di akhir pernyataan saya nih ya tentang konsep ini Pak Sulung. Pertama, kurikulum itu kan merupakan program kerja sebenarnya dari seseorang ya. Betapapun bagusnya kurikulum, kalau orang tidak pinter juga nggak bisa berjalan baik ya.
Kalau menurut saya, manusia itulah yang sebenarnya kurikulum. Jadi guru itu guru terbaik adalah guru yang memang dia kurikulum itu, bukan membaca kurikulum tapi nggak melakukan aktivitas. Iya Pak Sulung. Misalnya kurikulum dalam pengertian sederhana ya, kalau di bulan suci Ramadan kita ingin target ya supaya nanti 30 puasa kita bisa tamat Quran berapa kali. Kan bisa dibaca itu ya. Misalnya kita baca Al-Quran setelah sholat wajib 4 lembar semua itu. Berapa kali kita bisa kejar? Bisa 2-3 kali itu dalam 1 bulan tuh menamatkan, menghatamkan Al-Quran. Tapi boleh tanya ke teman-teman kita semuanya, selama hidup dia pernah nggak dia khatam Quran? Kalau jujur ya dia jawab ya. Nah ini kan puluhan tahun mereka disediakan waktu. Tapi ini hanya 1 bulan kalau kita punya target. Hidup ini kan dalam bahasa saya kan harus punya fokus ya. Kalau orang punya fokus, pasti nggak akan berpikir untuk orang lain. Dia tetap akan berpikir terbaik untuk dirinya dan untuk masyarakat umum. Bukan mencari kelemahan orang lain. Ini hidup tanpa fokus, hanya sibuk mencari kelemahan orang lain, lupa tentang kebodohan kelemahan kita sendiri. Itu, jadi harus punya kurikulum. Jadi kita bisa buat setelah sholat berapa kali kita baca Al-Quran, berapa lembar kita harus menghabiskan membaca Al-Quran. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan saya bisa tamat Al-Quran 3 kali, insya Allah. Katanya. Kemudian yang paling penting lagi etos kerja, karena itu semangat kerja. Kalau orang tidak punya etos dan semangat kerja, serta nggak punya disiplin, dipastikan tidak akan maju dimanapun dia berada, Pak Sulu. Jadi puasa itu kan mendidiknya disiplin. Sahurnya jam berapa, bukanya jam berapa harus dilakukan. Sama, kalau ini dia bisa lakukan, pastikan ketika dia masuk kerja tetap akan menjaga waktu yang baik. Masuknya on time, bukan in time Pak Zulu. Teman-teman kita masuk in time aja itu kan. Kalau masuk jam 8 sebelum pulang jam 5 sore tetap masuk. Ini on time, besok jam 8 tepat. Itu yang saya mengajarkan mahasiswa, kalau Anda ingin sukses, jadikan hidup Anda dengan on time itu. Anda akan sukses, bukan in time. Jadi kalau orang menyelesaikan kuliah 4 tahun, ya 4 tahun. Bukan yang penting selesai gitu ya. Ini. Jadi kalau bahasa saya tadi kan, produktivitasnya terukur, ada yang bisa kita lihat, khatam Qurannya, kemudian disiplinnya. Nah manusia disiplin itulah cermin manusia yang paling diharapkan, yang nantinya insya Allah dia akan sukses ketika berada di lapangan pekerjaan. Mungkin puasa itu mendidik satu kerangka berpikir, etos semangatnya adalah dan juga disiplin. Kenapa? Di bulan puasa itu semua kita bisa disiplin, Pak. Sahur kita bisa bangun, kemudian buka puasa bisa teratur gitu. Lihat setelah itu masih melakukan yang sama, kalau tidak gagal puasanya. Jadi kalau bahasa saya itu dia gagal mendidik diri selama 1 bulan. Dan kalau bahasa guru saya dulu, guru agama saya Pak Sulung, ini tanda-tanda Anda pahala puasanya tidak diterima di masa Anda melaksanakan puasa. Nah, itu aja ukurannya Pak Sulung sebenarnya. Kalau kita ingin menjadikan cara tadi untuk menjadikan kita manusia yang mutakin, manusia yang amanah, manusia yang bisa dipercaya, manusia yang dicintai oleh Allah karena diberikan berbagai kemudahan dalam hidup ini. Nah, saya kira itu Pak Sulung ya. Saya kira dari pertanyaan tadi, apakah kita memang perlu melakukan atau membuat semacam kurikulum, ya kurikulum yang kita sebutkan adalah komitmen antara kita dengan apa yang akan kita lakukan. Karena hidup itu kan komitmen ya Pak Sulung. Jadi kalau orang komitmennya bagus, apapun bisa berjalan normal. Jadi kalau itu yang tidak berjalan dengan komitmen, selalu yang terjadi adalah proses perubahan, proses labil ya, nggak istiqamah itu. Jadi kan sulit dijadikan manusia yang bisa dijadikan contoh. Contoh tapi bukan untuk dicontoh itu Pak. Baik. Terima kasih banyak, terima kasih Pak Prof. TM Jamil yang sudah berkenan membagikan wawasannya dengan tema pendidikan singkat di kampus Ramadan. Jadi kalau boleh izin direkap ya Pak Prof ya. Ya. Dengan tema ini kita harus punya fokus atau goal atau tujuan. Dan tujuan itu kalau ditata itu harus tergambar melalui kurikulum tadi. Apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita capai, tahapan-tahapannya. Dan dengan begitu, jadi 30 hari dalam waktu yang singkat ini, bisa kita capai banyak hal. Kalau dari prioritas ibadah, itu puasanya selesai, kemudian Ramadannya rampung, dengan sholat tarawih, dengan baca Al-Quran yang mudah-mudahan bisa khatam,
Ya. kemudian amalan-amalan ibadah yang lainnya ya, yang sifatnya bukan hanya transendental, tapi juga hubungannya karena puasa ini juga hubungan sosial ya. Iya, betul betul, Di hubungan sosial. antaranya dengan berbagi dan ditutup itu dengan zakat ya Pak Prof. Zakat, betul. Ya. Ya, betul. Ya mudah-mudahan kalau tahapan-tahapan itu bisa diselaraskan, fokus dengan dibangun etos kerja dan disiplin, itu mudah-mudahan bisa kembali membangun peradaban seperti yang pernah dicontohkan di zaman baginda Nabi dan para sahabat ya Pak Prof. Jamil ya. Betul, betul Pak Sulung. Itu tadi kita rubah orientasi tadi, ibadahnya itu adalah karena Allah, bukan karena orang ya. Kemudian muamalahnya itu adalah bukan karena kepentingan, tapi karena memang kebutuhan, seperti ibadah juga ya. Karena fungsional, bukan karena fungsional, tapi karena personality, karena ukhuwah. Kemudian kita berakhlak dan akhlakul karimah itu. Jadi ini yang jauh hari-hari ini kan, akhlaknya jauh sekali dari kehidupan kita sekarang. Ini mungkin yang menyebabkan bangsa ini keterpurukan ya, karena kita mengabaikan akhlak itu, akhlakul karimah itu Pak. Ya, jadi ini mudah-mudahan bincang-bincang singkat kita sore hari ini ya, setidaknya bagi saya itu bisa mengimprove diri dan bermuhasabah lagi. Sudahkah sebagai hamba Allah yang diberikan umur yang panjang, umur yang berkah oleh Allah, sudah saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, atau kita masih menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Karena bagaimanapun Allah menitipkan umur itu untuk mengabdi kepadanya. Jadi pengabdian itu yang diharapkan oleh Allah. Semakin kita diberikan umur kan semakin diharapkan kita terus mengabdi yang terbaik untuk dirinya, untuk Allah, dan untuk makhluk-makhluknya yang lain. Baik Pak Prof. T.M. Jamil, terima kasih banyak. Kawan-kawan, demikian hikmah Ramadan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Andes T.M. Jamil MSI, guru besar. Beliau pendidik di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita petik pada sore hari ini dalam tema pendidikan singkat di kampus Ramadan. Sehingga sebagaimana pesan baginda Nabi, kita menjadi orang yang terbaik karena setiap waktu terus berubah menjadi lebih baik, dan kita dengan begitu menjadi pribadi yang bermanfaat dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita capai. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khairan jaza. Ya, tabarakallah. Mudah-mudahan berkah, dirahmati oleh Allah, dan selalu kita menjadi hamba Allah yang saling bersatu dalam iman dan takwa. Amin. Amin. Selamat berbuka Pak Sulung. Ya, kalau kami masih ada 50 menit lagi ke depan. Baik Pak Prof, terima kasih banyak. Ini tinggal beberapa menit lagi. Kalau di Bandung belum ya? Tinggal 2 menit lagi nih Pak Prof. Oh iya, oke. Selamat. Ya, selamat Pak Sulung ya. Ya, saya banyak juga Pak ya. Prof. Jamil. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.